السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, segala limpahan nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, lebih terkhusus lagi nikmat sunnah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah tabaraka wa taala mendawamkan nikmat tersebut bagi kita selama kehidupan kita di dunia yang fana ini. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai kunci untuk mengetuk pintu surga Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah jami'an. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagian yang pertama dari aqsamut tauhid, yaitu tauhidur rububiyah, dan penjelasan tentang bahwasanya tauhidur rububiyah yaduru ala thalathati asya'. Porosnya ada di tiga hal. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bil khalqi, bahwa Allah yang menciptakan, tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wal mulki, dan mengisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang memiliki segala sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan poros yang ketiga mengisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, yang mengatur segala sesuatu, la mudabbir siwah, tidak ada yang mengatur segalanya melainkan Allah tabaraka wa taala. Ini tiga hal yang merupakan poros dari tauhidur rububiyah. Dikatakan seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya ketika dia mengisahkan, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, tidak ada pencipta selainnya. Allah yang memiliki segala sesuatu, tidak ada pemilik selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah al-mudabbir, yang mengatur segala sesuatu, la mudabbir siwah, tidak ada yang mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syubhat-syubhat berkenaan dengan tiga poros tersebut sudah dijelaskan dengan jelas oleh Syekh Asy-Syarih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin berkenaan dengan ketika ada kalimat penciptaan, kepemilikan ataupun pengaturan yang disandarkan kepada makhluk, maka semuanya maknanya tidaklah secara hakiki, tidaklah secara hakikatnya. Karena penciptaan, maka hakikat dari penciptaan
yang tidak ada menjadi ada. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disandarkan kepada makhluk, maka lebih tepat terjemahannya di dalam bahasa kita adalah penemuan, bukan ciptaan. Penemuan. Kemudian al-mulk, kepemilikan. Ketika kepemilikan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepemilikannya sangatlah terbatas. Dibatasi oleh waktu. Ketika dia sudah meninggal, apa yang menjadi haknya, kepemilikannya sudah berganti menjadi kepemilikan orang lain. Dibatasi oleh jumlah. Apa yang dia miliki sangatlah terbatas dibandingkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dibandingkan apa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya. Kemudian at-tadbir, pengaturan juga sangatlah terbatas. Dia hanya bisa mengatur apa yang berada di bawah tangannya. Artinya apa yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh manusia. Dan pengaturannya adalah pengaturan yang terbatas karena dia tidak boleh memanfaatkan bahkan apa yang dia miliki kecuali pada perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Meskipun hal tersebut adalah milik kita, disandarkan kepada kita sebagai pemiliknya. Ya, jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan berkenaan dengan makna tauhidur rububiyah. Termasuk juga yang ingin dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya adalah ketika beliau membawakan dalil-dalil. Ya, ketika beliau membawakan dalil-dalil mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sisi tingginya kedudukan bahasa Arab. Karena bisa saja Syekh rahimahullahu taala ketika membawakan dalil tentang al-khalqu, al-mulku, beliau membawakan dalil yang banyak di dalam Al-Qur'an. Tetapi beliau memilih ayat-ayat tertentu, di antaranya misalnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-mulku walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah, atau kalau kita terjemahkan, dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Banyak ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ingin mentarbiyah para pembaca yang mengkaji kitabnya bahwa ada dilalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala ketika membawakan ayat ini. Ingin mentarbiyah kita bahwa ketika konteks bahasa di dalam bahasa Arab terkadang menyelisihi yang lazimnya. Terkadang menyelisihi yang lazim. Kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia misalnya, kita tahu ketika kita membuat kalimat biasanya sesuai dengan kaidah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Namun dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya terlebih dahulu. Tentunya ketika mendahulukan objeknya terlebih dahulu, ada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam ayat yang mulia tersebut. Satu contoh, ayat yang kita semua hafalkan, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau kita mengikuti kaidah SPOK, maka semestinya na'buduka atau na'budu iyyaka. Kami menyembah kepadamu. Subjeknya disebutkan terlebih dahulu kami. Kemudian kata kerjanya, baru kemudian objeknya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini Allah mendahulukan objeknya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalamnya. Makanya ketika kita menerjemahkannya, ini disebut
takhsis. Kenapa kemudian taqdimul ma'mul 'ala al-'amil yadullu 'ala takhsis? Makanya ketika kita melihat kepada terjemahan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan terjemahannya adalah hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Seperti di ayat yang mulia ini juga, walillahi mulkus samawati wal ardh. Yang semestinya lazimnya mubtada dulu baru khabar. Mubtada dulu baru khabar. Ya. Tapi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan khabar dulu baru mubtada. Khabar dulu baru mubtada. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan adalah pembatasan. Al-hasr. Artinya ketika Allah berfirman walillahi mulkus samawati wal ardh, hanya milik Allah lah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Berbeda artinya ketika misalnya kalimatnya adalah mulkus samawati wal ardh lillah. Kerajaan di langit dan di bumi milik Allah. Berbeda. Karena kalau kita mengatakan kerajaan di langit dan di bumi milik Allah, masih ada kemungkinan dimiliki juga oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khabarnya terlebih dahulu baru mubtada'nya, maka hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Itu ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereview apa yang kita pelajari dari Al-Qaulul Mufid pada pertemuan sebelumnya. Kita melanjutkan qala syarih Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadzal qismu min at-tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun alladhina bu'itha fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bal kanu mukirrina bihi. Dan jenis tauhid ini yaitu tauhid rububiyah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tidaklah ditentang kaum musyrikin yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Kaum musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka tidak menentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara global. Kita katakan secara global karena kalau kita mengatakan secara terperinci ada penentangan-penentangan di dalamnya. Karena di antara konsekuensi dari keyakinan kita terhadap rububiyah yastalzimu al-uluhiyah. Keyakinan yang benar terhadap rububiyahnya Allah melazimkan seseorang harus meyakini uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam Sa'di. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat tidak masuk secara logika, tidak masuk akal ketika ada seseorang yang meyakini ada satu zat yang maha pencipta, tidak ada pencipta selainnya, yang maha memiliki, tidak ada pemilik selainnya, yang maha mengatur, tidak ada pengatur selainnya, kemudian dia memalingkan ibadahnya kepada selain zat tersebut. Makanya ketika ar-rububiyah dinisbatkan kepada kaum musyrikin, maka mereka meyakini rububiyah tapi secara global. Secara global. Jadi wa hadzal qismu min at-tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun, tidaklah ditentang oleh kaum musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Mereka mengakuinya, bal kanu mukirrina bihi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menegaskan kepada kita bahwa mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara global. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Dan jika engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard,
siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, pasti mereka menjawab. Pasti mereka mengatakan, khalaqahunnal azizul alim. Yang maha menciptakan langit dan bumi adalah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Maka Syekh menjelaskan di sini, fahum yuqirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbirul amr wa huwa alladhi biyadihi malakutus samawati wal ard. Mereka kaum musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka untuk mendakwahkan tauhid. Untuk mendakwahkan tauhid, mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan dan Allah lah yang memiliki seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Allah yang memilikinya. Walam yunkirhu ahadun, dan Asy-Syaikh menjelaskan, dan ini benar, tidak ada seorang pun ma'lumun min bani Adam yang diketahui secara pasti dari keturunannya Adam alaihi salam, falam yakul ahadun minal makhluqin, maka tidak ada yang mengatakan satupun dari mereka, inna lil alami khaliqaini mutasawiyain, sesungguhnya alam semesta ini memiliki dua pencipta yang setara, yang sama hebatnya, yang serupa. Tidak ada satupun. Bahkan yang akan disebutkan di sini juga, pada dasarnya mereka mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yajhad ahadun tauhid ar-rububiyah. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. La ala sabilit ta'til wala ala sabilit tasyrik. Baik dalam bentuk penolakan atau pengingkaran, begitupun dalam bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Dalam kalimat ini, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh mengajarkan kepada kita bahwa ingkarur rububiyah ala qismain, pengingkaran terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua. Pengingkaran terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ingkarun ala sabilit ta'til, dan yang kedua ingkarun ala sabilit tasyrik. Yang pertama, pengingkaran terhadap rububiyah melalui penolakan, menolak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harus ditauhidkan dengan tauhid rububiyah ala sabilit ta'til. Dan yang kedua adalah ingkarun ala sabilit tasyrik, pengingkaran dalam bentuk mensekutukan Allah dengan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingkari rububiyah ada dua jenisnya, ala sabilit ta'til dalam bentuk menolak, mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ala sabilit tasyrik, dalam bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Naam. Illa ma hasala min Fir'aun, kecuali apa yang dilakukan oleh Fir'aun, fa innahu ankarahu ala sabilit ta'til, tapi garis bawahi mukabiratan. Akan tetapi Fir'aun mengingkari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk penolakan yang didasari oleh sifat kesombongan, bukan didasari dengan keyakinan. Dia menolak, tapi didasari dengan sifat kesombongan. Kesombongannya itu, dia tahu yang benar, tapi batarul haq, menolak kebenaran tersebut. Klaim ini dibuktikan oleh firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mukabiratan, fa innahu aqtala Allah min rububiyatihi wa ankara wujudahu. Sesungguhnya Fir'aun mengingkari, menolak Allah subhanahu wa ta'ala, dan menolak
eksistensinya Allah tabaraka wa ta'ala, keberadaannya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana qala ta'ala hikayatan anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan juga tentang perkataan Fir'aun yang lainnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku, kata Fir'aun laknatullahi alaihi. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh menjelaskan wa hadza mukabiratun minhu, dan ini merupakan bentuk kesombongan, bukan karena dia meyakini hal tersebut, li'annahu ya'lamu anna rabba khairahu, karena dia mengetahui, meyakini bahwa dia bukanlah Tuhan. Ada Tuhan selain daripada Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya, wastaiqanatha anfusuhum, namun mereka meyakini di dalam hati mereka tentang kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mengingkarinya? Zulman wa uluwa, dasarnya adalah kezaliman wa uluwan, dan ketakabburan, kesombongan, karena menolak kebenaran, padahal sebenarnya Allah menekankan wastaiqanatha anfusuhum, padahal sebenarnya mereka meyakini di dalam hati mereka. Termasuk yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah Fir'aun. Apa dalilnya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 102, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh engkau ya Fir'aun telah mengetahui. Pakai sigohnya di sini fi'lul madi, mentakid Fir'aun sudah mengetahui. Apa yang Fir'aun ketahui? Ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di hadapannya Fir'aun. Fir'aun sudah tahu bahwa tidak ada yang mampu menurunkan mukjizat tersebut illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi. Makanya hasilnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa huwa fi nafsihi muqirrun bi anna ar-rabb huwa Allah azza wa jalla. Maka Fir'aun sebenarnya di dalam hatinya, di dalam dirinya mengakui bahwasanya Rabb itu adalah Allah azza wa jalla. Jadi meskipun Fir'aun mengingkarinya ala sabilit ta'til, tapi dasarnya bukan al-yaqin. Dasarnya bukan karena keyakinan, tapi dasarnya adalah mukabiratan, kesombongan. Dan kita tahu, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mendefinisikan kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini berkenaan dengan ingkarun ala sabilit ta'til. Diambil contohnya adalah Fir'aun, meskipun dasarnya adalah mukabiratan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ingkarun ala sabilit tasyrih, yang mengingkari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Wa ankara tauhid ar-rububiyah ala sabilit tasyrik al-majus. Adapun yang mengingkari tauhid rububiyah, dalam bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala
dengan yang lainnya. Contohnya di sini adalah apa yang dilakukan oleh kaum Majusi. Apa yang dilakukan oleh kaum Majusi, haitsu qalu, sebagaimana mereka berkata, inna lil alami khaliqaini, sesungguhnya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Huma adz-zulmatu wan-nur, keduanya adalah pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Jadi ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan cahaya. Wa ma'a dzalika, namun perlu diperhatikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian lam yaj'alu hadainil khaliqaini mutasawiyain, mereka juga tidak menjadikan kedua Tuhan tersebut setara, tidak menjadikan mereka setara. Ada yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Fahum yaqulun, mereka mengatakan, innan nura khairum minadh dhulmah, sesungguhnya cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Cahaya itu lebih baik daripada kegelapan. Kenapa? Li'annahu yakhluqul khair, karena cahaya itu menciptakan kebaikan. Wadh-dhulmatu takhluqus syarr, dan kegelapan menciptakan keburukan. Falladhi yakhluqul khair khairum minalladhi yakhluqus syarr, dan tentunya yang menciptakan kebaikan lebih baik dibandingkan yang menciptakan kegelapan, atau yang menciptakan keburukan. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meskipun mengatakan bahwa ada dua pencipta, tapi mereka tidak mendudukkan kedua pencipta tersebut setara dan serupa. Ada yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Pencipta cahaya lebih unggul, lebih utama, lebih baik dibandingkan pencipta kegelapan. Wa aidan, dan beliau juga atau mereka juga menyebutkan bahwasanya fa inna dhulmata adamun la yudhi, yang menjadikan cahaya itu atau Tuhan cahaya lebih utama dibandingkan Tuhan kegelapan, kata mereka, karena ad-dhulma, Tuhan kegelapan atau kegelapan itu sendiri, adamun la yudhi, ketiadaan yang tidak menerangi. Apa yang bisa kita lakukan kalau gelap? Ini yang ingin disampaikan. Wan nuru wujudun yudhi, adapun cahaya adalah wujud yang menerangi. Wujud yang menerangi. Makanya dijelaskan di sini fahuwa akmalu fi dzati. Maka dengan demikian cahaya secara zatnya, secara esensinya lebih utama atau lebih sempurna dibandingkan kegelapan. Lebih utama atau lebih sempurna dibandingkan kegelapan. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna aidan bi farqin thalits. Mereka juga mengatakan dengan perbedaan yang ketiga. Ada sedikit mungkin kekeliruan saat menerjemahkan, ya. Di sini diterjemahkan mereka juga mengatakan adanya kelompok ketiga. Tidak, bukan kelompok ketiga, perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga, bi farqin thalits. Ya, kalau bi firqin thalits baru kelompok yang ketiga. Tapi di sini bi farqin thalits, perbedaan yang ketiga. Antara, sebenarnya ini enggak terlalu penting, ya, karena berbicara tentang pendapatnya al-falasifah, orang-orang filsafat, tapi Asy-Syaikh ingin menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah, tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah. Bahkan bagi mereka yang mengaku menuhankan dua Tuhan, bahkan bagi mereka yang mengaku menuhankan dua Tuhan. Wa yaquluna aidan bi farqin thalits, mereka juga mengatakan dengan pendapat yang perbedaan yang ketiga, anna an-nura qadimun 'ala istilahil falasifah, bahwasanya cahaya itu sudah ada sejak dulu
Ya, sudah ada sejak dahulu kala menurut istilah para ahli filsafat. Waqtalafu fid dzulma. Namun mereka orang-orang Majusi berselisih pendapat tentang kegelapan. Hal hiya qadimatun aw muhdathatun? Apakah kegelapan itu sudah ada sejak dahulu atau sifatnya muhdatsah, sifatnya baru? Ala qaulain. Mereka berbeda pendapat berkenaan dengan ad-dzulmah. Apakah sifatnya qadimah, sudah ada sejak dulu, atau bersifat baru? Jadi mereka sepakat bahwa an-nur itu qadimah, sudah ada sejak dulu. Namun mereka berselisih pendapat tentang ad-dzulmah. Ini juga salah satu sisi yang menjelaskan bahwasanya mereka berkeyakinan bahwa meskipun ada dua pencipta, tapi salah satu dari dua pencipta itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Dan ini kalau kita cerna secara logika menjadikan Rabb yang mereka yakini memiliki kekurangan dibandingkan Rabb yang lainnya. Dan ketika ada sifat kekurangan, la yastahiqu ayyakuna rabban, maka kalau sesuatu memiliki kekurangan, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Maka pada hakikatnya mereka juga sebenarnya meyakini rububiyah. Mereka juga sebenarnya meyakini rububiyah. Ini yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam menjelaskan tentang keyakinannya orang-orang Majusi. Kemudian berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalatul aqli ala anna al-khaliq lil alam wahidun. Dalil logika atau petunjuk akal bahwasanya pencipta alam semesta ini hanya satu, la yata'addad, tidak boleh lebih dari satu. Hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, idzan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd." Allah tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak, tidak mempunyai anak, tidak menjadikan dirinya memiliki anak. Mattakhadha, tidak mengambil dirinya untuk memiliki anak. Artinya Allah yang berkuasa untuk mengatur hal tersebut. Ya, agak ketika kita mengartikan tidak memiliki anak, tidak mempunyai anak, ini sedikit isyaratun ila sifatin naqs, mengisyaratkan kepada sifat kekurangan. Tapi di sini yang dimaksud ikhwah kalimatnya mattakhadallahu min walad. Allah yang berkuasa mengatur hal tersebut, tidak menjadikan bagi dirinya memiliki anak. Jadi bukan yang lain yang mengatur bahwa Allah tidak boleh punya anak, tapi ini aturan Allah bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah atau Tuhan yang lain yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Sekiranya Tuhan itu banyak, Allah mengajak kita berpikir. Sekiranya Rabb itu, Tuhan itu lebih dari satu, ladhahaba kullu ilahin bima khalaq, maka tiap-tiap Tuhan itu akan membawa semua makhluk yang dia ciptakan. Akan membawa semua makhluk yang dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lainnya, akan saling mengalahkan. Makanya Asy-Syaikh di sini menjelaskan
idh law athbatna lil alami khaliqain, karena jika kita menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta, lakana kullu khaliqin yuridu an yanfarida bima khalaq wa yastaqilla bihi ka'adatil muluk idh la yarda an yusharikahu fihi ahadun. Ketika kita menyatakan atau meyakini bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta, tentu setiap pencipta ingin menguasai apa yang ia ciptakan. Ingin menguasai apa yang ia ciptakan. Dan ini adatnya raja-raja yang menguasai. Setiap raja tentu ingin atau tentu tidak ingin disaingi oleh siapapun. Meskipun yang lain kedudukannya juga adalah raja. Makanya ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal ada penaklukan karena setiap raja itu ingin lebih unggul dibandingkan raja-raja yang lainnya. Ini adatnya, ini kebiasaannya raja-raja. Makanya di sini ketika seorang raja telah menguasai ciptaannya, ia menginginkan hal lain, yaitu kekuasaan menjadi miliknya tanpa disertai oleh siapapun juga. Dia tidak mau ada raja-raja yang lain yang memiliki apa yang ia miliki. Itu adatnya raja. Makanya wahina idzin idza arada sultan, dan ketika kedua-duanya menginginkan kekuasaan, fa imma ay ya'jiza kullu wahidin minhuma 'anil akhar, maka kemungkinan yang pertama, kedua-duanya sama-sama tidak mampu untuk saling menguasai, untuk saling mengalahkan sama-sama, karena kedudukannya setara, sederajat, kekuatannya sama, jadi sama-sama tidak bisa saling menguasai. Itu kemungkinan yang pertama. Ayyusaytira ahaduhuma 'ala al-akhar, fa in saytara ahaduhuma 'ala al-akhar thabatatir rububiyyah lahu. Atau salah satu dari keduanya menguasai yang lain. Kemungkinan yang kedua, ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Kemungkinan yang pertama, tidak bisa saling mengalahkan. Tidak bisa saling mengalahkan. Kemungkinan yang kedua, salah satu bisa mengalahkan yang lainnya. Ketika salah satu bisa mengalahkan yang lainnya, maka thabatatir rububiyyah lahu. Telah sabit rububiyah bagi yang menang. Telah sabit rububiyah bagi yang menang. Makanya beliau menjelaskan lebih lanjut, fa in ajiza kullum minhuma 'anil akhar dalatir rububiyah minhuma jami'an. Ketika salah satu dari keduanya menguasai rububiyah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang menang, bagi yang menguasai ini, tetaplah baginya rububiyah. Tetaplah baginya rububiyah. Namun ketika kedua-duanya sama-sama tidak bisa saling menguasai karena sama kekuasaannya, maka zalatir rububiyah minhuma jami'an. Maka sifat rububiyah lenyap dari kedua-duanya. Lenyap dari kedua-duanya. Kenapa? Li'annal ajiz la yasluhu an yakuna rabban. Karena al-ajiz ini merupakan sifat kurang, kekurangan, kelemahan ketika disandarkan kepada zat, maka la yasluhu an yakuna rabban, tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Karena Tuhan salah satu sifatnya qadirun ala kulli syai' atau ala kulli syai'in qadir. Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kalau dua Tuhan yang diyakini ini sama-sama kuat, tidak bisa satu dari yang lainnya mengalahkan, maka zalatir rububiyah anhuma jami'an. Ini juga semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan, ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh langit dan bumi itu sudah hancur, sudah binasa. Kenapa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Ada dua kemungkinannya. Mereka memperebutkan kekuasaan. Ketika mereka memperebutkan kekuasaan, maka langit dan bumi akan hancur karena peperangan terjadi di antara mereka yang kekuatannya seimbang. Ketika misalnya ada kemungkinan keduanya, betul ada. Ketika misalnya mereka berbagi kekuasaan, Tuhan langit mengatakan kepada Tuhan bumi, ente Tuhan bumi, jangan ikut campur masalah langit. Sebaliknya juga seperti itu. Mereka bikin undang-undang di antara mereka. Ente Tuhan bumi, jangan ikut campur masalah langit. Maka ketika terjadi yang seperti ini sifatun ajz. Ini sifat kekurangan. Karena ada undang-undang yang harus mengikat mereka. Artinya ada yang lebih berkuasa dibandingkan mereka berdua. Maka dari situ ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita bahwa akal kita pun tidak bisa menerima kalau Tuhan itu lebih daripada satu. Lebih dari satu. Akal kita tidak bisa menerima. Karena kalau lebih dari satu, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan saling memperebutkan kekuasaan, hancurlah apa yang mereka kuasai, dan mereka akan saling membagi kekuasaan, maka zalatir rububiyah anhuma jami'an. Tidak pantas rububiyah disandarkan kepada mereka berdua. Karena mereka berdua memiliki sifat kekurangan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkenaan dengan pembagian tauhid yang kedua, atau di sini jenis tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah, kita akan menjelaskan insyaallah setelah selesai melaksanakan salat Isya. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Kita melanjutkan kepada al-qismu tsani tauhidul uluhiyah. Beliau menjelaskan rahimahullahu taala al-qismu tsani min aqsamit tauhid. Bagian yang kedua dari tiga pembagian tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah bi'tibarain. Dan tauhid uluhiyah disebut juga sebagai tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Berdasarkan dua sebab, ditinjau dari dua sisi. Fabi'tibari idafatihi ila Allah, dari sisi ketika tauhid tersebut disandarkan kepada Allah, yusamma tauhidul uluhiyah, maka dinamakan sebagai tauhidul uluhiyah. Wa bi'tibari idafatihi ila al-khalq, dan dari sisi ketika disandarkan kepada makhluk, yusamma tauhidul ibadah. Jadi
kalau disandarkan kepada Allah, hanya Allah yang berhak untuk kita sembah, maka itu adalah tauhidul uluhiyah. Kalau disandarkan kepada makhluk, ibadah yang dilakukan oleh makhluk semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini artinya tauhidul ibadah. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Dari sisi itu, maka ini disebut sebagai tauhidul uluhiyah. Kalau dari segi makhluknya, ibadah yang dilakukan oleh makhluk semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai tauhidul ibadah. Naam. Wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Dan tauhidul uluhiyah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dalam ibadah-ibadah, semua ibadah yang kita lakukan. Fal mustahiqqu lil ibadah wallahu ta'ala. Maka satu-satunya yang pantas untuk kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah ilah yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Wal ibadatu tutlaqu ala syai'ain. Ibadah di kitab yang kita pegang memiliki dua makna. Lebih tepatnya definisi ibadah pada umumnya ditinjau dari dua sisi. Definisi ibadah pada umumnya ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-ula, at-ta'abbud. At-ta'abbud. At-ta'abbud itu rangkaian dari ibadah yang kita lakukan. Mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, itu at-ta'abbud. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, maka inilah yang disebut sebagai at-tadhallul lillahi azza wa jal. Merendahkan diri di hadapan Allah azza wa jal. Bagaimana caranya? Bifi'li awamirihi. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya yang harus didasari oleh mahabbata wa ta'zima, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Itu ibadah ketika ditinjau dari sisi at-ta'abbud, ya, pelaksanaannya. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, itu adalah bentuk tazallul. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi. Ditinjau dari sisi yang lain, al-muta'abbadu bihi, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Nama-nama ibadah, semua nama-nama ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, salat, puasa, zakat. Kalau ditinjau dari segi ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua ini yang dengannya kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, pada saat rangkaian ibadah itu kita laksanakan. Kita laksanakan. Makanya yang kedua ini sebagaimana fama'naha kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maknanya ibadah-ibadah tersebut adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Satu penamaan yang terkumpul
di dalamnya semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwal, baik itu dari perkataan, ucapan-ucapan, wal a'mal, perbuatan-perbuatan, adh-dhahirah, yang tampak, wal batinah, maupun yang tidak tampak. Jadi itu definisi ibadah ditinjau dari sisi al-muta'abbadu bihi. Contohnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mithalu dzalika as-shalah. Contohnya misalnya salat. Fa fi'luha atau fi'lus shalah, ketika kita melaksanakan salat yang definisinya muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, bi kayfiyatin ma'lumah, wa fi awqatin muhaddadah. Yang definisinya yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah tersebut dari awal sampai akhir, ini yang disebut sebagai at-ta'abbud. Kita sedang at-tadhallul lillah, merendahkan diri di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsus salat, dan salat itu sendiri, salat itu adalah ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat. Maka inilah yang disebut al-muta'abbadu bihi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Penamaannya salat, puasa, zakat. Naam, semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, zikir, doa, perbuatan, salat, zakat, puasa, jenis-jenis ibadah. Maka ibadah itu, atau ketika amalan tersebut disebut sebagai ibadah, maka itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Tapi ketika ibadah itu dilaksanakan, ini adalah at-tadhallul lillah, bentuk penyerahan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, meninggalkan larangan-larangannya, mahabbatan wa ta'zima, didasari dengan cinta kepadanya dan pengagungan atas Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu definisi ibadah ditinjau dari dua sisi. Sisi at-ta'abbud dan sisi al-muta'abbadu bihi. Fa ifradullahi bihadza at-tauhid, maka mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah, an nakuna 'abdan lillahi wahdah. Caranya adalah kita menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja semata. Tufriduhu bitadhallul, kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merendahkan diri kepadanya. Mahabbatan wa ta'zima, yang didasari dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'buduhu bima syara', dan ini juga penting, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkannya. Sesuai dengan yang disyariatkannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Tercela dan terhina di sisi
di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fawasfuhu subhanahu bi'annahu rabbul alamin katta'lili li thubutil uluhiyya lahu. Fahuwal ilahu li'annahu rabbul alamin. Maka mensifati Allah sebagai Rabb seluruh alam adalah illah, adalah sebab, adalah alasan bagi tetapnya uluhiyah, peribadatan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah sebagai ilah karena dia adalah Rabb seluruh alam. Ini makna dari tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Ya, pada perinciannya ketika seseorang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada rububiyahnya, di antara konsekuensinya dia semestinya atau dia lazimnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada uluhiyahnya juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Di ayat yang mulia ini terkumpul antara tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Lihat, ya ayyuhalladzina a'budu rabbakumul ladzi, ya ayyuhalladzina a'budu rabbakum, wahai manusia, ya ayyuhan nas, sembahlah, beribadalah kepada Rabb kalian. Kenapa? Apa dasarnya? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dasarnya adalah rububiyah. Dasarnya kita mentauhidkan Allah melalui tauhidul uluhiyah adalah ketika kita betul-betul mentauhidkan Allah secara rububiyahnya. Melazimkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran, bahkan ketika kita mencerna menggunakan logika kita. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal munfaridu bil khalqi huwa al mustahiqqu lil ibadah. Maka Allah yang Maha Esa dalam penciptaan, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dialah yang berhak untuk diibadahi. Betul, kalau kita meyakini ada satu zat dengan keyakinan yang benar, dia yang menciptakan, tidak ada pencipta selainnya, dia yang memiliki, tidak ada yang memiliki alam semesta ini selain dia, selain ia. Dia yang mengatur, tidak ada pengatur di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang meyakini hal tersebut dengan keyakinan yang benar kemudian beribadah kepada selain zat tersebut. Apa untungnya beribadah kepada zat yang tidak dia yakini bahwa zat tersebut yang maha mencipta? Tidak ada untung. Bahkan ketika kita menggunakan logika kita, maka kesimpulan at-tauhidu al-uluhiyah yastalzimu atau at-tauhidur rububiyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah yang benar secara terperinci, maka melazimkan orang tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Idh minas safah, dijelaskan oleh beliau, di antara kedunguan, as-safah, kebodohan, al-jahl, di antara kebodohan, an taj'al al-makhluq al-hadith al-ail lil fana
ilahan ta'buduhu, termasuk kebodohan. Atau di antara kebodohan, jika ada yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan yang ia sembah, padahal makhluk tersebut fana, sementara. Akan ada batasan waktunya. Akan ada waktunya dia akan lenyap dan fana. Kemudian dia disembah. Pada hakikatnya makhluk tersebut sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, baik menciptakan, karena mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bi'ijadin wala bi'idadin wala bi'imdad. Mengembalikan mereka setelah kematian. Memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka membutuhkan. Faminas safahi an ta'ti ila qabri insan. Di antara bentuk kebodohan juga, kedunguan juga, an ta'ti ila qabri insanin. Kita datang ke kuburan manusia, kuburan seseorang. Sara ramiman. Dia sudah menjadi ramim, tanah, hancur lebur. Tada'uhu wa ta'buduhu wa huwa bihajatin ila du'aika. Kita meminta kepada penghuni kuburan tersebut. Kita beribadah kepadanya. Padahal pada hakikatnya mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Sudah terputus segala amalannya. Terputus. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Bahkan yang sabit, kitalah yang semestinya memberikan manfaat kepada mereka dengan mendoakannya. Wa huwa bihajatin ila du'aika wa anta lasta ila an tad'uahu fa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darra fa kaifa yamliku li ghairihi. Dan Anda sama sekali tidak butuh doanya. Mayit yang ada di dalam kuburan itu tidak mampu memberikan manfaat atau mengangkat mudarat kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Untuk dirinya sendiri, ikhwah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah tidak ada waktu baginya untuk taubat. Semua yang dia lakukan itulah yang menemaninya di alam barzakh. Ketika itu merupakan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menemaninya di alam barzakh. Dia tidak bisa merubah hal tersebut. Kenapa datang orang? Makanya Asy-Syaikh menyebutkan di sini di antara bentuk kedunguan, artinya orang yang datang meminta kepada penghuni kubur untuk mendatangkan manfaat kepadanya atau untuk mengangkat mudarat, mengangkat bala darinya. Maka ini adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Karena orang yang ada di kuburan tersebut tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang kemudian datang kepadanya meminta kepada penghuni kuburan tersebut. Makanya Asy-Syaikh menyebut di sini minas safah. Jadi orang yang melakukannya safi. Orang yang melakukannya adalah orang bodoh, orang yang dungu. Wal iyadzu billah. Wa hadzal qismu, dan jenis tauhid inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kafara bihi wa jahadahu aktsaru al-khalqi wa min ajli dzalika arsalallahu ar-rusul wa anzala alaihimul kutub. Qala Allah Ta'ala
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan jenis tauhid inilah, yaitu tauhidul uluhiyah, yang diingkari oleh sebagian besar manusia. Dan karena tauhid inilah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tauhidul uluhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tauhidul uluhiyah. Padahal mereka secara umum, secara global mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tauhidur ar-rububiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan, menekankan kepada kita wazifahnya para rasul. Ya. Apa yang menjadi risalah utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul di tengah-tengah manusia. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadahilah, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirnya di sini fa'buduni. Fa'buduni. Maka beribadahlah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa atba'ur rusuli killah, pengikut para rasul itu ternyata sedikit, tidaklah banyak, sedikit. Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, afwan, hadis ini insyaallah akan kita bahas secara lengkap di bab ketiga kalau tidak salah, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui proses hisab terlebih dahulu. Di antara potongan hadisnya, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Kata Nabi SAW, aku melihat ketika Nabi SAW di mi'rajkan, hadis tentang as-sawadul a'zam. As-sawad al-a'zam. Nabi SAW melihat ada di antara Nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Ar-raht ihwa kumpulan atau jumlah manusia dari angka 3 sampai 10. Itu artinya ar-raht. Jadi ada Nabi yang pengikutnya hanya kisaran 3 sampai 10 saja. Ar-raht. Ada hanya kisaran 3 sampai 10 saja. Nabi. Dan ada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Bahkan ada Nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang saja. Ada Nabi. Bahkan ikhwan dirahmati oleh Allah, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa yang ditekankan di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hidayatut taufik mutlak, murni, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada siapa saja. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hidayah bagi paman yang sangat beliau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah di sini hidayatut taufik, kepada
orang yang engkau cintai. Mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Meskipun Nabi dan para pengikut Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hidayah, engkau bisa memberikan hidayah. Hidayah di sini hidayatul irsyad. Hidayah irsyad, mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Dijelaskan kepada umat. Adapun al-iqbalu alal haq, menerima kebenaran tersebut, mutlak haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Nabi pun ada di antara Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kalau kita berkata berdakwah secara hikmah, siapa yang lebih hikmah dakwanya dibandingkan para nabi Allah Subhanahu wa taala? Makanya hikmah itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didefinisikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijis Salikin, fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara metode yang tepat. Wa arkanuhal ilmu wal hilmu wal anad. Rukunnya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kemudian al-hilmu, sabar. Al-hilm puncak dari kesabaran. Sabar dan terus bersabar. Jangan sekali dua kali mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Tidak ada iqbal dari orang yang kita dakwahkan, jangan putus asa. Bahkan yang paling hikmah di dalam berdakwah para nabi, ada yang tidak memiliki pengikut. Allah mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Allah mengajarkan kesempurnaan realisasi tauhid kepadanya. Keyakinan kita bahwa hanya Allah yang mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada siapa saja hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anat, harus bersusah payah. Hikmah di dalam berdakwah didasari dengan ilmu, didasari dengan kesabaran, dan terus bersabar, dan harus bersusah payah. Bukan karena menginginkan pengikut yang banyak, mengikuti apa yang mereka inginkan. Tidak. Al-haq, haq. Al-haq, haq. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi banyak sekali yang memusuhi dakwah beliau, dan beliaulah yang paling hikmah di dalam menyampaikan dakwah, maka jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita menyampaikan yang hak, tidak akan ada yang memusuhi kita. Pasti ada yang memusuhi kita. Itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Namun kewajiban kita adalah al-balagh, menyampaikan. Fitnah di mana-mana terjadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah terjadi di mana-mana. Fitnah terjadi terhadap dakwah yang hak ini, terhadap dakwah tauhid, terhadap dakwah yang mengajarkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali fitnahnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita ambil hikmah dari fitnah-fitnah tersebut. Bukankah dengan semakin banyaknya yang memfitnah, yang berusaha mengkerdilkan, mengecilkan dakwah yang mulia ini, semakin banyak yang mengikuti dakwah yang mulia ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Tammam di dalam bait syairnya menjelaskan
idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudin. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyebarkan satu fadilah, satu keutamaan yang tersembunyi, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebarkan melalui lisan-lisannya orang-orang yang hasad. Terkadang semakin banyak yang memfitnah, semakin banyak yang penasaran. Akhirnya buka, ternyata tidak ada yang disampaikan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Dan perkataannya Allah, firmannya Allah, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus tegar. Harus tegar. Karena pengikut Nabi itu qillah sedikit. Apalagi di akhir zaman. Semakin sedikit. Semakin jauh zaman kita dari zaman yang mulia. Dari zamannya orang-orang yang mulia. Yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan semakin jauh dari sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semakin banyak tantangan. Semakin banyak yang kita hadapi. Bahkan di antara yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita sendiri. Makanya ikhwah, di dalam hadis yang sahih, al-mutamassiku yawma idzin bidini, orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan agamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamar, seperti menggenggam bara api. Di riwayat yang lain, kal qabidi 'ala syauk, seperti menggenggam duri, karena memang berat. Memang berat. Makanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la tazalu ta'ifatum min ummati, akan tetap ada kelompok dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mansurin, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum, tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang mencelanya, orang-orang yang memfitnahnya, orang-orang yang menghinanya. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Ini butuh doa, kesungguhan dari kita ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Dan di antara cara untuk kita bisa istiqamah adalah senantiasa belajar, dan belajar. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ma'rifatullah, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul Islam bil adillah. Ini pokoknya. Yang lain berikutnya. Mengetahui Allah dengan benar. Hak-haknya. Mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Hak-haknya beliau. Konsekuensi dari syahadat kita. Dan mengetahui agama kita yang benar. Yang didasari dengan al-istislamu lillah. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bittauhid, senantiasa mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, senantiasa taat mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan berlepas diri dari orang-orang yang senantiasa mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, aqsamut tauhid atau al-qismu ats-tsalis,
min aqsamit tauhid, pembagian yang ketiga dari tauhidul asma'i was sifat. Berkenaan dengan tauhidul asma' was sifat perlu pembahasan secara tersendiri karena ini sedikit lebih mendalam pembahasannya dibandingkan bagian tauhid yang pertama dan yang kedua. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.